Al-Qarni. Dia seorang pemuda yang sangat miskin. Dia mempunyai ibunya yang sudah lumpuh Pak, tidak bisa karajun, tidak bisa manga-manga. Tapi dia seorang fakir. Walaupun seorang fakir Pak, hidupnya dia habiskan untuk merawat ibunya. Coba bayangkan ibu. Makan hanya cukup untuk ibunya. Tidak apa-apa, yang penting ibunya makan. Mandi dimandikan, minum diminumkan, pakai baju dibajukan. Masya Allah, ini sabarnya bertahun-tahun tuh Pak. Sehingga apa? Uwais Al-Qarni menjadi pemuda yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hormati, judul ceramah kita adalah Birrul Walidain atau berbakti sama ibu bapak. Berbakti sama ibu bapak. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Ayu amali ahabu ilallah. Pekerjaan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karajunan paling Allah suka. Dijawab oleh Rasulullah di dalam hadis itu, yang pertama adalah as-salatu 'alal waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Orang azan, awak ke masjid langsung salat. Itu Pak yang utama Pak. Ndak ditunggu-tunggu lah. Kan awak acok karajogo tanggung. Kemari tanggung. Mengasuh cucu, tanggung loh. Lagi di para tanggung. Ngerago tukang tanggung, tanggung tadi Pak. Itu mangkonya bangsawan tak capek maju doh Pak. Tanggung segala tanggung. Nah, nan yang kedua, Bu, nan kedua amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah birrul walidain. Berbakti sama ibu bapak. Tabayang dulu ketika awak tuh hamil. Baal susahnya orang hamil. Dia susah hamil Pak. Yang karis saya susah hamil Pak. Biar terangah dia anak-anak awak Pak. Dia susah hamil. Al-Quran yang mengizinkan Pak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam surat Luqman. Dan aku wasiatkan kepadamu hai anak-anak untuk berbakti kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Yo payah mengandung tumak. Duduk susah, tagak susah, lalok pun susah. Apalagi nungguin tambah susah. Iya tuh Pak. Umur 3 bulan kandungan, banyak berangi anak, banyak yang diminta. Apalagi melayan. Ikut sekedar awak mengingat-ingat Pak, penderitaan ibu awak dulu. Melahirkan itu antara dua aja. Kalau tidak hidup, mati. Yo payah gurunya jadi induk Tuhan. Ketek-ketek ketika baru lahir Bu, entah lalu entah malam Tuhan. Gitu Bu. Jam 2 paling malam menangi anak jagonya Pak. Jam 3 pagi nangi anak jagonya Pak. Yang awak masih bakarunya Pak. Tapi induk gua wajar. Rasulullah SAW mengatakan ketika ada sahabat yang pertama, wahai Rasul, siapakah orang pertama yang harus saya hormati? Siapakah orang pertama yang harus saya sayangi, yang harus saya mengabdikan diri kepadanya? Ibumu.
ibumu. Sampai 3 kali. Karena yang 3 ini tidak dimiliki laki-laki. Apa yang 3? Hamil, melahirkan, menyusui. Ibumu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki. Anak lah mulai gadang, lah mulai berjalan 2 tahun, 3 tahun. Lempar di surang. Amanyo lagi makan. Ma. Ini tak lu ke ayahnya dah. Ayahnya entah bawa kau nak namuh tu. Kamanyo juga. Entah ada apa ayahnya ke bagak entah bagak. Ma. Nyo lagi nyu nasi bu. Nyu tinggal tu. Nyu paling cebuan. Setelah mencebuan makan nyo dia. Entah yang dimakan tu entah susu ciri dan entah apa. Itu tak serius tu Pak. Masya Allah. Ibu awak ke pantang lah. Yo sayang awak. Kalau zaman ambu itu apalagi zamannya apa-apa. Zaman ambu masih menemui itu Pak. Kalau kamu makan tu dibagi-bagi piringnya. Kebetulan ambu keluarga ada 7 Pak. Pulau dia kecil. Beko kalau kurang biarlah yang mengalah. Yang penting anaknya makan. Ya Allah. Ya itu Mak. Yang penting anak makan. Di dalam surat Luqman tadi apa kata Allah? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, walidai, dan kepada kedua orang tua. Oh susahnya kehidupan orang tua awak. Oh bansek kedua orang tua awak. Harusnya kita tak bersyukur. Tapi anak-anak kini maaf Pak, kadang yang malu orang tua dan bansek. MC bahasanya gini. Pernah terjadi Bu, maaf ini. Wisuda di Padang, dia kan orang tuanya kok dari kampung. Adonan malu. Malu. Dia kan induknya tidak pandai menggaya. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ada sebuah video nih Pak, sebuah video yang viral. Nah ini akhirnya mendapat tepuk tangan. Karena apa? Karena yang boleh masuk itu hanya semua mahasiswa. Tapi dia tetap membawa ibunya untuk ke podium. Akhirnya apa? Dilarang oleh rektornya, oleh panitianya. Akhirnya apa? Maaf, ambu tagak. Nyocampaan toga aku Pak. Kecek mahasiswa. Keceknya di podium itu. Saya biarlah tidak diwisuda hari ini. Karena saya dilarang membawa ibunda saya. Saya besar, saya pandai seperti ini karena ibu saya. Saya bisa diwisuda karena ibu saya. Nyupangku ibunya cium-cium. Akhirnya seluruh mahasiswa aplaus. Batapu Pak. Akhirnya apa? Malu panitia ini. Jadi tidak ada istilahnya Pak, Bu. Oh kayo awak, oh hebat awak. Orang tua sakit. Oh tidak tantua bapak ke Pak. Kalau orang tua sakit, tidak ada protokol-protokolnya Pak. Langsung harus dibawa. Yang namanya pimpinan, yang namanya apapun instansinya, ketika orang tua sakit minta izin, pasti diizinkan. Gitu Pak. Kalau ada instansi orang tuanya sakit, orangnya terkapar, awak izin tidak diizinkan. Tidak manusia ini. Betul Pak? Tidak tandu presiden, tidak tandu jenderal Pak. Ketika orang tua yang memanggil, nah tibo nak, ambu sakit nak, tibo. Karena yang memanggil adalah orang tua. Tidak tantu presiden Pak. Tidak tantu jenderal. Karena apa? Yang manggil orang tua. Lemo dari itu anak-anak di Skobo. Lemo. Oi nak pulang lena. Amalah kangen. Latara ke amanah. Ake jamak dilarang sama Jokowi mubi. Dilarang Pak sama presiden. Tidak boleh mubi. Bu. Anak-anak kita sudah besar, sudah dewasa, sudah menjadi orang. Bahkan kita sudah menjadi nenek-nenek, bapak-bapak.
Ini pesan ini. Ada sebuah kisah tuh. Apa kisahnya? Jadi ada nenek-nenek yang hidup dengan anak, menantunya dan satu cucu. Cucunya umur 6 tahun, Pak. Nenek-nenekku umurnya sekitar 70 tahun. Jadi yang namanya nenek-nenek baca lazim dari Pak. Gitu Pak. Maaf Pak, aku bukan aku tapi lagi gitu. Sehingga kebiasaan kan makan basamo. Aci galego ngrete. Sehingga ketika makan basamo ajo aiku baserak-serak. Makanku baserak-serak. Gitu Bu. Kadang maaf pacah piring, pacah galih. Sehingga menantunya kok lamu-lamu yo ndak sabar. Sehingga diskusilah sama bininya, "Dek, kalau mendidiku yo ndak sabar." Baca we, setiap hari awak mendidik atu ada diskusi ya awak mah. Tu ada, ndak gitu doh. Ba kalau makan gua supaya wadah terganggu, amakku di meja yang lain lah. Di meja lain. Atu bang piringnya aku yang spesial dari kayu supaya tidak pecah. Iko kayu Pak. Atu air minumnya dari tempurung. Dibuat tempurung rancak-rancak dari tempurung Pak. Onde ya Allah. Ini kisah nyata ini. Jadi akhirnya yang namanya anak umur 6 tahun merekam dia. Ndak alun tahu salah mana. Umur 6 tahun Pak. Akhirnya besoknya inyo ale-ale. Ada tempurung. Ayo rapi-rapian tempurung. Ayahnya nampak, "Nah, gue sayang kecil kan?" Ya. Iku gue tapi minum ayah. Tapi minum ayah. Akhirnya pandai minum ayah. Itu kan nenek kan di situ. Besok ayah di situ ya dua. Kau minuman ke ayah suap. Dek mandang itu menangis ya tadi baru tersadar dia. Menangis ya istighfar astagfirullah. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa Pak? Kata hadis Rasulullah, "Birru abakum wa birru abnaakum." Berbaktilah kepada ayah ibumu, maka nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Itu hukum sebab akibat. Kalau anak-anak awak dicontohkan bahwa perilaku kita sama orang tua tidak peduli, nanti anak-anak kita juga tidak akan peduli. Yakinlah. Maaf Pak, ibu-ibu yang saya hormati, yang punya ayah yang masih hidup ini, yang punya ayah masih hidup, ibunya yang masih hidup. Kalau seandainya sehat seperti ini masih bersyukur kita, masih kuat ke masjid, masih kuat mungkin mandi sendiri, bisa makan sendiri. Tapi kalau seandainya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang terletak di rumah sakit MZen Painan. Terletak dia tidak berdaya dia. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu tapi bertahun-tahun dia terletak di rumah. Ba kira-kira awak apa-apa ini Bu. Ku amak-amak ku. Insyaallah. Abu alika yang mak ku takana ya mampu. Padahal anak-anak kita Bapak Ibu hormati, jangankan 2 orang, 10 orang, 15 orang dia mampu membesarkan dan mampu mendidiknya dan menjadi seperti kita. Tapi kenapa ketika seorang anak, 20 anak hanya memelihara 2 orang ayah ibu, mereka tidak sanggup. Alasan apa? Sibuk. Iko yang ngaco Pak. Iko ada kisah cek lain. Ambut tadi kecil Pak pengurus boleh lama ya. Aku lah sampai lah bilang. Tapi tadi kecil apa puluh Ustaz. Kalian ada apa? Kalian ada apa Bu? Alhamdulillah. Ada kisah. Ada Pak, ada anak 3 orang laki-laki saja Pak. Dikuliahkan sadanya hebat sadanya. Karena kuliahnya di kampungnya tidak bisa karajo, tamatannya adalah tamatan yang ada di perusahaan-perusahaan, maka dia daftar di Kalimantan, daftar di Pekanbaru, ada daftar di Jakarta. Sukses mereka Pak. Sukses di Kalimantan, sukses di Jakarta, sukses di Pekanbaru.
Biasanya setiap hari raya pulang. Itu biasanya Pak, no sibuk. Lama tentu ayah ibunya tuh tua. Kalau semakin tua tuh banyak penyakit Pak. Dapatlah kabarnya pulang lena ayah sakit, sibuk. Kompak tuh bergelor, keduanya sibuk. Sibuk. Akhirnya ayahnya meninggal. Pulang mereka ketiga-tiganya ke kampung. ke kampung. Bu, Pak, Allah diselenggarakanlah 3 hari, lah tahlilan 3 hari. Rapi mereka, anak-anak yang bertiga itu rapi. Aku adik-adikku, ini ibu tinggal seorang. Kalau dulu lebar dulu ayah, ini seorang. Tidak mungkin ibu tua tinggalkan seorang. Asia yang namun kira-kira membawa ibu, yang namun hasilnya saya yang namun, kok yang paling gak tahu nih saya yang namun bawa ibu dari seorang. Kalau ambo ya sibuk, ambo tinggal di Jakarta. Pagi pulang malam, tentu ambo tidak bisa. Tidak bisa memenuhi kebahagiaan ibu beko di Jakarta. Jarang pulang malam. Awal-awal yang di Pekanbaru Pak, sama ndak aku sibuk ya Pak. Jadi kira lo tidak sibuk di Barudan. Yang ketiga sibuk soalnya ndak mau dari selada. Awal sama-sama sibuk. Ini masalah pitih, awak kan ada kekurangan pitih. Awak kini titipkan di panti saja. Kue maklen aku tidak tak di panti, mah. Kucing tataan di panti. Kita bilang aja kepada pengasuh panti, berapa uang kita kasih. Yang penting diservis ibunda kita. Kita kan sayang kepada ibu kita. Oh 2 juta, 3 juta per bulan kita kasih. Yang penting ibu kita dirawat dengan baik-baik. Kecilnya kan? Tapi yang namanya seorang induk sama jamaah tadi sebenarnya tidak minum, tapi balik. Yunda aku Allah nak memikirkan ini rasulnya. Pagi dia lah yang tanggung jawab. Oh yang hebatnya Pak Nyuanta joto mewah Pak. Ke panti. Joto mewah bangga lah ya. Bersama-sama ke panti. Setelah itu baliklah mereka masing-masing ke tempat kerja. Singkat cerita Pak, yang induk bedek merasanya lah ada yang mengasuh. Tidak dicari-cari ya. Sehingga lah 2 tahun yang si gadang tadi, yang paling gadang tadi tak bayang ibu. Ya Allah, takkan nanya, bagaimana sih hidup ini? 2 tahun nak dicari. Dia kan orang kayu Pak langsung pesan tiket langsung pulang, langsung ke panti. Cari ke panti Pak, bu, ibunya pun lagi bersandar di luar. Bersandar di bawah pohon. Yang anehnya bu, ibunya pula nampak semakin tua. Yang biasanya ibunya pakai jilbab, ini tidak pakai jilbab, rambutnya tak urai-urai. Pandangannya kosong ke muka Pak. Mencari model itu anaknya Tuhan. Langsung nyumpang ibunya, ibu anakmu ibu, aku nak pulang ibu. Maafkan aku ibu. Hanya saya Pak, maafkan aku ibu. Baru takkan nanya salah yang melakukan itu Pak. Tak tahannya Pak. Nyo baru takkan ibunya kok suka es krim Pak. Nyo langsung keluar balik cari es krim. Tak tahannya bu. Cari es krim langsung buahnya ke ibunya. Induknya pun tak mengecek langsung makan es krim. Tapi makannya itu tandangan kosong nih bu. Mirip antara sadar dia tidak. Mencari model itu anaknya pun tak tahan nih. Langsungnya ke sumur menangis merau-raunya. Manyasa. Dalam hatinya akan kubawa ibu ke Jakarta. Umurnya yang masih ada ini akan saya bahagiakan. Dia pergi keluar balik ingin membawa ibunya, kironya ibunya pulang terlantang. Kironya lah meninggal dunia. Itu nan banyak ini. Itu nan banyak ini. Ini menjadi renungan kita semuanya Pak.
Artinya apa Bapak Ibu hormati? Kalau masih hidup orang tua kita, bahagiakan mereka. Pak, ceramah ini bukan hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga untuk saya, mengingat-ingatkan saya, Pak. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, pangku mereka, sayang mereka. Bila perlu bawa raunnya, atara gak bawa raunnya, atara gak makan dibawa makan, bilole. Karena maaf Bapak Ibu hormati, ternyata ridho Allah fi ridho walidain, sutullah fi sutul walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya. Ternyata jalan ke surga itu terletak pada orang tua kita. Kalau di akhir hidupnya, maaf, dia sengsara gara-gara kita, menderita gara-gara kita, berarti kita sudah menyiapkan jalan kita ke neraka. Tapi kalau di akhir hidupnya, maaf, walaupun dia terletak ada di rumah sakit, harusnya itu adalah password kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.